Pemirsa, tim panjat tebing Indonesia berencana membawa pulang 2 medali emas SEA Games Thailand 2025 dan untuk kembali ke tanah air, pihak federasi pun mempercayakan misi ini kepada para pemanjat muda dan memberi mereka kesempatan untuk tampil setelah cabang olahraga panjat tebing lama absen di SEA Games. Cabang olahraga panjat tebing akhirnya kembali dipertandingkan di SEA Games Thailand 2025 setelah terakhir kali dimainkan pada 14 tahun yang lalu. Saat itu, tim panjat tebing Indonesia yang mengamankan 9 medali emas dan 5 medali perak berhasil keluar sebagai juara umum di SEA Games Jakarta Palembang 2011. Torehan prestasi membanggakan tersebut ditengarai menjadi penyebab mengapa panjat tebing tak lagi digunakan di Pesta Olahraga Asia Tenggara di edisi-edisi selanjutnya. Namun pada penyelenggaraan ke-33 ini, panjat tebing akhirnya kembali masuk dalam agenda SEA Games dan menjadi salah satu incaran bagi tim Indonesia. Tetapi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) memutuskan untuk tidak menurunkan atlet-atlet utamanya di seluruh kategori mulai dari speed, lead, dan boulder. Nama-nama seperti Fedrik Leonardo, Desak Madarita Kusuma Dewi, Kiromal Katibin, Rajia Salsabila, Putra Tri Ramadhani hingga Raffiandi Ramadan terpaksa tak masuk dalam daftar skuad nasional untuk mengurangi ancaman bagi negara-negara tetangga. Maka dari itu, pihak federasi memutuskan untuk memasang 18 atlet kelas 2 atau pemanjat berusia muda yang tetap berpeluang besar memberikan medali SEA Games bagi Merah Putih. 9 climber putra dan 9 climber putri akan dibagi merata di pertandingan individual pada nomor speed, lead, dan boulder. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi FPTI Muhammad Rizali Umarela mengatakan keputusan ini sejalan dengan program regenerasi atlet panjat tebing yang bertujuan memberikan pengalaman tanding di level internasional. Perhelatan SEA Games memang selalu dijadikan sebagai milestone bagi para pemanjat muda untuk menemukan ritme dan tensi bertanding dengan negara lain sebelum nantinya tampil di multi-event yang lebih besar seperti Asian Games hingga Olimpiade. Namun bukan berarti tim panjat tebing tanah air meremehkan perayaan olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Pada penyelenggaraan SEA Games nanti, mereka akan tetap berjuang habis-habisan untuk memperebutkan 6 medali emas dengan target minimal membawa pulang 2 di antaranya. Adapun 2 medali emas tersebut diprediksi kuat datang dari sektor speed putra dan putri, namun tetap tak menutup kemungkinan adanya kejutan dari kategori lead serta boulder yang masih punya potensi ikut menyumbang emas SEA Games 2025. Jadi untuk SEA Games ini kita menurunkan level 2, tidak menurunkan level pertama karena itu bagian dari proses pembinaan regenerasi yang sedang kita siapkan dalam rangka Olimpiade 2028 maupun Olimpiade 2032. Jadi SEA Games ini level 2 yang kita turunkan. Kami mungkin satu-satunya yang mengambil sistem swakelola di antara unggulan. Kenapa? Karena kami beranggapan bahwa tata kelola keuangan harus kita benahi dulu sehingga kita tidak mengambil konsep MOU. Kami mengambil sistem swakelola. Jadi apa permintaan kami, itu yang akan kelola keuangannya langsung oleh Kemenpora dan supportnya luar biasa. Ya, kata orang, salah satu alat ukur negara itu sudah maju apa belum ada di prestasi olahraga. Artinya saat ini kita prestasi sudah bagus, cuma memang dari sisi fasilitas lain-lain mungkin karena kita kekuatan bambu runcingnya luar biasa kan, jadi ya itu yang kemudian menjadikan kita kuat sampai hari ini. Sampai dengan saat ini, panjat tebing Indonesia memang masih disegani oleh negara-negara di Asia Tenggara mengingat level persaingannya yang sudah masuk ke tingkat dunia. Kategori speed menjadi yang paling diperhitungkan karena punya berbagai catatan prestasi di kejuaraan dunia panjat tebing hingga keberhasilannya dalam meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 lalu. Namun untuk gelaran SEA Games tahun ini, kategori lead dan boulder juga tak ingin ketinggalan untuk bisa menorehkan prestasi. Tekad tersebut ditunjukkan oleh salah satu pemanjat lead putri yakni Sukma Lintang Cayani yang akan tampil maksimal agar bisa menyumbang 1 emas bagi Indonesia. Lintang mengatakan persiapan fisik dan keikutsertaannya di berbagai kompetisi di dalam negeri sejak awal tahun lalu membuat dirinya yakin bisa bersaing dengan para climber dari negara-negara tetangga. Apabila climber berusia 23 tahun itu mampu tampil sebagai juara, maka target 2 emas yang ditetapkan FPTI akan terlampaui dan menjadi angin segar bagi sektor lead panjat tebing tanah air. Kami dengan persiapannya kami melakukan latihan endurance, bermain jalur, memperbanyak jalur dengan grid yang di atas 8A. Untuk target kami medali emas di kategori lead. Tim panjat tebing Indonesia rencananya akan berangkat ke Thailand pada 10 Desember dan mulai bertanding di tanggal 12 hingga 14 Desember mendatang.
Mampu melebihi target 2 medali emas tentu akan sangat membanggakan dan membuktikan bahwa panjat tebing Indonesia masih mendominasi kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.